Ya halo guys, selamat pagi. Di sini EV Semarang dan kita akan mengomongkan soal electric vehicle. Jadi pembahasannya ribet banget sih. Halo, selamat pagi teman-teman. Semangat pagi. Di sini EV Semarang. Kita akan melakukan susah banget pembukaannya. Belum terbiasa sih ya. Oke, welcome to EV Semarang. Selamat datang di channel EV Semarang, channel yang akan membahas semua hal tentang electronic vehicle seperti yang saya naikin saat ini, yaitu Exotis Sprinter Pro. Ya, hari ini aku pengen ngomongin aja sih, apa ya, kayak kenapa kalian harus kapan saatnya kalian memakai electric vehicle buat keseharian kalian. So, kapan sih kalian harus memakai electric vehicle and as efficient as possible? Seperti yang kita tahu, harga bahan bakar minyak semakin tinggi dan naik terus seiring perkembangan zaman dan menipisnya minyak ataupun suplai minyak mentah dari dunia. Dari situ saya mulai berpikir, kayaknya saya harus melakukan konversi energi deh. Kenapa? Ya selain menekan kos yang akan keluar dari rumah tangga saya, juga akan mengurangi konsumsi bahan bakar di Indonesia itu sendiri, karena harga itu kan mengikuti prinsip ekonomi, di mana makin konsumen makin banyak, otomatis harga makin tinggi. Ketika harga materialnya menipis, ketika kuantiti materialnya menipis, dan jadi harga akan makin tinggi. Dan minyak kan energi yang tidak terbarukan ya, terus menerus dipakai, terus menerus diambil, dan lama-kelamaan akan habis. Sedangkan listrik itu tidak. Makanya saya berpikir untuk oke lah, ini saatnya untuk konversi energi. Dan kalau ditanya seberapa efisiensi electric vehicle ini, kita akan riset dulu. Untuk membuktikan itu akan lebih hemat daripada motor mesin. Oke. Ya, kalau ditanya kapan sih kalian baiknya melakukan konversi energi atau mulai menggunakan motor listrik, saya tidak akan bilang secepatnya ataupun nunggu momentum. Kalian bisa riset sendiri saja. Jadi misalkan seperti saya ini, jarak tempuh saya ke kantor adalah 20 atau katakanlah 25 km, dan rata-rata electric vehicle yang dijual di pasaran itu mempunyai jarak tempuh 60 km. Itu hampir setengah dari jarak tempuh yang disediakan oleh electric vehicle itu sendiri. Dalam hal ini adalah baterai.
Dari situ mungkin bisa diambil salah satu alasan, oh kayaknya bisa sih kalau hanya jarak tempuh segini kita pakai electric vehicle buat keseharian kita. Tapi kalau jarak tempuh kalian masih sangat jauh, lebih dari 100 km, ya baiknya dipikir dulu atau mungkin cari motor listrik yang baterainya sistemnya swap. Itu pun harus kalian kalkulasi dulu ya, karena biasanya kalau swap itu sewa, itu kalian harus pikir dulu angkanya itu costnya kalian lebih efisien nggak kalau daripada kalian pakai mesin, karena kalau dibandingkan dengan tenaga ya emang sangat berbeda. Apalagi kalau kalian pakai motor mesin yang 150 cc. Kalau jarak tempuh yang sangat pendek seperti saya, nggak ada 30 km ya Pak, itu cukup efisien sih dibandingkan dengan saya memakai motor mesin. Lalu alasan yang kedua adalah kontur jalan yang akan kalian lalui. Saya setiap hari ke kantor melewati jalan dari Suratmo, lalu jalan Siliwangi menuju Krapia, lanjut ke Mangkang. Itu jalannya rata, mostly rata ya, hanya nanjak sedikit di Krapia. Itu membuat konsumsi baterai saya cukup stabil atau irit, bahkan irit dibandingkan dengan kontur jalan yang harus menaik-naik bukit atau naik-naik gunung. Jadi buat kalian yang daily rutenya itu harus naik, mendaki, itu lebih baik dipikirkan dulu, karena konsumsi baterainya akan sangat tinggi. Seperti yang sudah saya coba, ketika itu saya mencoba buat menaiki Gunung Pati dari Jalan Kalipancur, ya berhasil sampai atas, sampai puncak dengan tanjakan yang lumayan ekstrim, tapi tenaga motor saya akan cepat habis karena saat menanjak membutuhkan tenaga yang tinggi, kecuali kalian sudah siap dengan upgrade seperti baterai dan kontrolernya. Selanjutnya, kalau soal charger kalian nggak perlu khawatir, dia hanya butuh 200 sampai 300 watt untuk melakukan charger. Jadi listrik 900 di rumah pun, sebenarnya saya listrik 900 di rumah tuh tidak pernah trip sama sekali dengan penggunaan kulkas, televisi, tidak pernah trip sama sekali untuk ngecharger motor listrik ini. Yang perlu kalian pikirkan adalah kalian perlu menabung untuk mengupgrade baterai yang dari, kalau saya ini kan beli yang SLA atau aki. Kalian perlu pikirkan untuk upgrade ke lithium, karena ya baterai lama-lama baterai health-nya akan turun, ataupun untuk buat baterai cadangan jarak tempuh kalian sendiri, ataupun membuat konsumsi baterainya lebih efisien menggunakan baterai lithium. Wah, rapet banget ini. Sejauh ini saya sudah memakai motor ini selama 1 bulan dan tidak ada keluhan. Tenaga masih cukup proper untuk jalanan yang tidak terlalu ekstrim. Hanya saja emang perlu touch up sana sini untuk membuat dia setidaknya senyaman motor mesin. Kalau tenaga ya nggak usah dikeluhkan lah ya. Maksudnya ini kan satu konsep yang berbeda antara motor mesin dan motor listrik, dan tentu tenaganya akan berbeda. Lebih ke kenyamanan riding aja sih yang harus di upgrade. Kita akan coba speeding.
Oh iya, semua hal yang saya sampaikan ini hanya pure opini dari saya, jadi tidak perlu semuanya pertimbangan ada di tangan kalian sendiri. Kalian apakah kalian akan menentukan untuk mengambil memakai motor listrik sebagai daily ride atau motor tunggangan harian kalian atau tidak, itu semua di keputusan ada di tangan kalian. Dan untuk disclaimer saja, motor ini sudah saya upgrade di throttle-nya sehingga lari lumayan ya seperti ini. Itu saja yang saya upgrade, selain yang lainnya hanya looks eksterior, jadi tidak berpengaruh ke performa. Wah, keren banget bapaknya nyebrang nih. Dan kalian bisa nilai sendiri lah kalau soal kecepatan. Sebelumnya saya pemakai motor Yamaha R15 all new untuk daily ride saya, lalu saya mengkonversi tunggangan saya menjadi motor listrik untuk seharian karena saya pikir ini bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk penekanan kos di rumah tangga saya, karena hidup apalagi kalau bukan untuk efisiensi. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Tetap ikuti update dari saya untuk mengetahui hasil riset ataupun modifikasi inovasi yang akan saya lakukan pada motor listrik ini untuk hidup lebih efisien. Oke, see you and ciao.